sangat tidak takut mati. Jangan salahkan aku, tidak akan sungkan. Hantu, lari! Hari ini akhir pekan. Kau panggil saja akhir pekan. Aku Raden Surya Abadi, pengendali waktu. 1000 tahun lalu, aku aktifkan sistem abadi utama dan dapat kekuatan mengendalikan waktu. Aku bisa hidup sampai sekarang karena sistem memberitahuku ada orang yang ditakdirkan membantuku buka hadiah akhir sistem. Demi itu, 1000 tahun. Sampai selama 1000 tahun ini, aku bertemu banyak orang, alami banyak hal. Tapi tak ada yang bisa buatku berhenti, sampai kutemukan akhir pekan. Takdirnya sepertinya dengan sistemku ada hubungan misterius. Ayah, gimana latihanku? Lumayan, tapi masih jauh. Akhir pekan, jangan tidur. Bangun, kerja. Baik, Ayah. Tolong, ada yang mau membunuhku. Masuklah dulu. Jangan-jangan dia jodohku. Selamat, pemilik sistem. Misi jodoh terbuka. Progres misi saat ini 1%. Tuan, bolehkah aku sembunyi di toko Anda? Baik. Tetaplah di sini. Kejar, siap! Bocah! Dia wanita incaran Pak Wiryo. Kenapa kau peluk dia, Ra? Lepaskan! Maaf, wanita ini aku juga incar. Bocah! Berani juga kau! Kawan-kawan, serang! Putra Surya. Hei ya, Putra Surya di sini. Bocah, mengutus gadis kecil jadi pengawal. Ini yang terlucu seumur hidupku. Gadis kecil. Dia sesepuh kalian. Sesepuh? Aku sesepuhnya. Ini putrinya, hebat sekali. Nona, Tabi cuma bercanda. Jangan diambil hati. Cepat pergi. Kau harus berterima kasih masyarakat yang damai menyelamatkanmu. Bocah kau! Kau tak apa. Berani kau pukul aku. Pak Wiryo takkan melepaskanmu. Pelan-pelan. Nona, kau sudah aman. Terima kasih. Aku ingin. Nona. Nona. Kau kena obat bius. Tunggu, nyawamu terancam. Ayah, mau apa? Gadis ini keracunan. Ayah akan mengobatinya. Putra Surya akan melindungi ayah. Putra Surya. Ayah rasa penjahat itu akan kembali. Bantu ayah, jaga pintu ini. Putra Surya mengerti. Ayah itu jahat. Aku kepanasan. Aku tidak tahan. Aku sudah hidup 1000 tahun. Sudah menaklukkan banyak wanita. Apa yang perlu kutakuti? Sudah 3 jam. Ayah bau.
Eksistensi yang melampaui waktu. Menarik. Sudah bangun? Kau apa-apakan aku? Aku hanya menahanmu sementara agar kau tak melakukan tindakan bodoh. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tak penting. Yang penting situasimu sekarang. Pria ini tak biasa. Mungkin bisa memanfaatkannya melawan keluarga Wijaya. Karena kau tahu, aku putri keluarga Pratama dan tunangan putra Wijaya. Kalau kau berani sentuhku, ada satu jalan, mati. Di dunia ini, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Siapa dia sebenarnya? Kenapa begitu yakin? Baiklah, aku lapor polisi sekarang, biar hukum menghukummu. Hukum? Putri keluarga Pratama dibius dan dibawa pergi. Kalau ini tersebar, siapa yang rugi? Lalu apa maumu? Aku tak mau apa-apa. Kalau kau mau kerja sama dengan aku bisa membantumu lepas dari pertunangan keluarga Wijaya. Kenapa aku harus percaya? Kau tak punya pilihan. Baik, kita kerjasama. Kalau kau berani mainkan aku tak akan melepaskanmu. Tenang, aku tak tertarik mainkan orang. Minggir! Pak Dua, ini pegadaiannya. Berani sentuh orangku. Mau mati ya? Masuk, lihat. Cepat-cepat serang kawan! Berani rebut wanita dariku. Hancurkan tempat ini. Serang. Pak Dua, gadis sialan ini sangat berbahaya. Cuma bocah. Sehebat apapun dia. Hah? Serang sekaligus. Aku takkan kalah. Teman-teman, bisa beri aku muka. Jangan cari mati. Bocah sombong. Wirya 2, aku datang bahas bisnis. Kau berani meracuniku. Kau tak takut keluarga Wijaya cari masalah? Putri Ayu Pratama, kau terlalu angkuh. Si Rama itu mau menikahimu. Dia cuma mau harta keluarga Pratama. Siapa yang tak tahu kau? Anak-anak, bunuh pria itu. Tangkap wanita. Bocah ini, jual saja. Serang! Tunggu. Wajahmu gelap. Sepertinya kau hanya sisa sehari. Bocah sialan, berani mengutuk Pak Dua mati ya? Cari mati kau. Ini cuma peringatan. Aku buka pegadaian. Lihat, pegadaian waktu. Asalkan kalian mau duduk tenang, bahas bisnis dengan putri keluarga Pratama, aku jamin kalian selamat. Bocah, menakutiku ya. Pegadaian waktu apanya? Nanti aku bakar semuanya. Serang! Putra Surya. Siap! Putra Surya? Ngapain bengong? Aku nggak berani. Serang! Sekarang kalian percaya? Kau pikir Pak Wiryo ini lemah? Hajar dia. Wiryo 2, kau gila. Jangan banyak omong. Hari ini kalau tak kuhabisi bocah ini, aku bukan Wiryo. Serang. Ini mana mungkin? Kalian harus berterima kasih. Masyarakat damai menyelamatkan kalian. Siapa dia sebenarnya? Kenapa sekuat ini? Kenapa buru-buru? Gak mau ngobrol.
Klan Wijaya terus mendesak. Harus bagaimana selanjutnya? Kenapa aku malah teringat dia? Istirahatlah jika lelah. Minum kopi, makan sesuatu. Kenapa kamu kesini? Datang menjengukmu sebagai suamimu. Sekalian bawa bekal. Jangan bercanda. Aku tak ada waktu main-main. Aku tak bercanda. Wajar suami menjenguk istrinya. Masalahmu juga masalahku. Apa maunya dia sebenarnya? Kenapa jantungku berdebar kencang? Aku ingin saat kamu sadar, rasakan lagi kesenangan hari itu. Jangan asal bicara. Aku tak asal bicara. Maksudmu cukup ganti tempat saja. Bu Pratama, Tuan Surya, aku tak mengganggu kan? Tak apa, aku sedang bahas kerjaan dengan Ayu. Hubungan Bu Pratama dan Tuan Surya sangat intim. Ini sangat sensasional. Gawat, entah di kantor nanti ada rumor apa. Raden Surya, kau siapa sebenarnya? Kenapa datamu kosong? Bahkan peretas hebat tak bisa melacak jejakmu. Pak Rama, kami dapat beberapa info tentang Raden Surya. Katanya, kami temukan Raden Surya menandatangani akunnya di Bank Swiss. Dan aset-aset ini sama sekali tak bisa dilacak asalnya. Selain itu, namanya pernah muncul di banyak arsip keluarga yang bersejarah. Bahkan ada rumor bahwa ratusan tahun lalu, dia sudah muncul di kalangan bangsawan Eropa. Ratusan tahun lalu? Kau bercanda denganku? Tidak, bukan bercanda. Ini informasi yang kami dapat dari seorang sejarah. Katanya ada naskah kuno, dan namanya ada di naskah itu. Dan usia naskah ini sepertinya dari abad pertengahan. Abad pertengahan? Mana mungkin? Apa ini taktik menyesatkan? Selidiki terus. Walau apapun caranya, aku mau tahu kebenarannya. Baik Pak Rama. Raden Surya, siapapun kau akan membayarnya. Putri Ayu, kau pasti milikku, takkan ada yang merebutmu. Berita terbaru, Raden Surya Abadi telah muncul kembali. Dia sudah menghilang lebih dari 100 tahun. Raden Surya Abadi. Nama ini di kitab keluarga kita muncul tak terhitung. Dia menyelamatkan leluhur kita. Leluhur itu hidup 200 tahun. Sampai kini masih memengaruhi nasib seluruh keluarga. Menurut catatan keluarga kami, Raden Surya Abadi 1000 tahun lalu meninggalkan seorang anak. Keluarga itu kini bertahan ribuan tahun dan telah menjadi salah satu bangsawan terlama di Eropa. 900 tahun lalu, Raden Surya Abadi muncul di rumah leluhur kami, meninggalkan buku ramalan. Buku itu mencatat beberapa ratus tahun ke depan akan terjadi peristiwa besar. Kini, peristiwa itu semuanya terwujud. Bagaimanapun, segera menemui Raden Surya Abadi. Rahasia dan kekuatannya cukup untuk mengubah peta dunia. Benar, jika bisa dapat dukungannya, keluarga kita akan meraih kemegahan tak tertandingi. Tapi Raden Surya Abadi selalu misterius, tak mudah muncul. Bagaimana kita mendekatinya? Kita harus berhati-hati. Kekuatan Raden Surya Abadi tak terukur. Sekecil apapun kesalahan bisa menimbulkan musibah besar. Halo, siapa? Nona Ayu, kami wakil keluarga Santoso dari kota utama. Kami ingin menemui Tuan Surya lewat Anda. Kalian salah orang, aku tak kenal dia. Nona Ayu, asal Anda mau perkenalkan, kami rela bayar apapun. Sudah kubilang, aku tak kenal dia. Raden Surya Abadi. Siapa kau sebenarnya? Kenapa orang keluarga Santoso dari kota utama juga ingin mencarimu? Tuan Surya, keluarga kuno itu sudah mulai bertindak. Mereka berusaha mendekati Anda lewat Putri Ayu Pratama. Tak apa, biarkan saja. Tapi Nona Ayu, dia tahu batasannya. 1000 tahun berlalu sekejap mata.
Kali ini, berapa orang lagi yang nasibnya berubah karena aku? Kalian ini siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Ini perintah Bapak Pratama. Mohon kerjasama. Kalian siapa? Kenapa kalian kesini? Bapak Pratama minta Anda ke ruang rapat. Bapak Pratama? Hendra Pratama? Apa haknya dia berkuasa di perusahaanku? Harap kerjasama. Jika tidak, kami terpaksa pakai cara paksa. Hendra Pratama, sebenarnya apa maumu? Ayu, perusahaan di tanganmu jadi kacau balau. Aku ambil alih. Demi keluarga. Grup Pratama, kudirikan sendiri. Apa hakmu ambil alih? Hak? Karena aku putra sulung keluarga Pratama, dan ini keputusan keluarga. Nona Ayu, ini surat peralihan saham. Silahkan tanda tangan. Surat peralihan saham? Kau pikir aku mau tanda tangan? Ayu, aku sarankan kau tahu diri. Kalau kau tak tanda tangan hari ini, takkan bisa keluar dari ruang rapat ini. Ayu, aku beri kesempatan terakhir. Tanda tangani suratnya. Aku bisa melepaskanmu. Hendra Pratama, aku katakan untuk terakhir kalinya, aku takkan tanda tangan. Jangan salahkan aku tak peduli ikatan saudara. Wah, sedang apa kalian di sini? Banyak menindas seorang wanita. Kurang pantas, kan? Siapa kau? Siapa yang izinkan kau masuk? Siapa aku tak penting. Yang penting, Ayu Pratama itu wanita, Pak Raden. Berani sentuh dia, berarti menyinggung Pak Raden. Pak Raden? Raden Surya Abadi? Dia pikir dia siapa? Cuma cowok simpanan Ayu Pratama di luar. Beraninya ikut campur urusan keluarga Pratama. Hendra Pratama, aku sarankan kau tahu diri. Jangan cari masalah. Aku ingin lihat Raden Surya Abadi itu bagaimana dia bisa buatku menderita. Serang! Maju! Ayu, kau yang memaksaku. Hendra Pratama, Surya takkan melepaskanmu. Raden Surya Abadi hanya seorang cowok simpanan tak jelas asalnya. Kau pikir dia bisamu? Cepat tanda tangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tak peduli ikatan saudara. Hendra Pratama, coba sentuh dia. Hendra Pratama, coba sentuh dia. Berhenti. Sini, ternyata kau. Aku ingin lihat apa kemampuanmu berani sombong di depanku. Berani sentuh istriku, kau cari mati. Surya, akhirnya kau datang. Jangan takut. Ya. Tak mau lihat mereka tetap berdiri. Raden Surya Abadi, jangan sombong. Ini grup Pratama. Bukan tempat kau berulah. Pikirkan baik-baik. Atau tanggung akibatnya. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Serang! Bagaimana mungkin? Hendra Pratama, dari apa yang ku tahu, kau tak berani menyentuh Ayu. Di belakangmu ada orang lain. Apa maksudmu? Orang di belakangmu adalah Rama, penguasa grup Wijaya. Bagaimana kau tahu? Taktiknya itu sangat kupahami. Surya, makasih. Dasar, kau istriku. Kalau tak melindungimu, siapa lagi? Selamat pemilik sistem. Progres mencapai 20% merebut orang takdir.
Cepat juga progresnya. Pak Rama, Hendra gagal. Surya turun tangan. Sudah kuduga. Surya tetap turun tangan. Lalu, apa langkah selanjutnya? Sabar. Permainan baru dimulai. Kau sisa 3 hari. Nikmatilah. Kalian pikir menang? Kalian tak tahu apa-apa. Tak tahu. Bawa dia pergi. Jangan biarkan muncul lagi. Serahkan ke polisi. Bawa. Baik. Jalan. Surya, terima kasih. Tanpamu, entah apa yang akan terjadi hari ini. Cuma terima kasih. Tak ada tanda lain. Apa maksudmu? Menurutmu aku mau bilang apa? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Siapa kau sebenarnya? Aku penguasa waktu. Penguasa waktu? Apa maksudnya? Yang hidup di aliran waktu dan memiliki kehidupan abadi. Kehidupan abadi? Mana mungkin? Tak mungkin bagimu, tapi biasa bagiku. Kalau kau hidup abadi, kenapa kau tak punya istri? Karena waktu bagiku adalah beban. Kenapa? Kenapa jadi beban? Surya, aku sudah hidup 200 waktu yang panjang dan abadi ini. Tak bisa kutahan lagi. Tapi aku tak rela. Biarkan aku pergi. Dengan caraku. Surya, terima kasih. Biarkan aku pergi dengan bermartabat. Surya, aku sudah hidup 500 tahun. Aku lelah. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Biar aku berakhir dengan caraku. Seperti istri pertamamu, Sri Lestari. Surya, jika ada kehidupan lain, ingin bertemu denganmu lagi. Mereka memilih pergi dengan bermakna tak tahan hidup abadi. Surya, Kau pasti sangat menderita, kan? benar. Tiap kali terasa seperti siklus penderitaan. Kau mirip mereka. Raden Surya Abadi. Sebenarnya, kau orang seperti apa? Kenapa mereka mengundangku ke pesta? Keluarga Santoso dari kota utama, mungkin ini demi aku. Demi kamu, apa hubunganmu dengan mereka? Mereka itu keluarga tersembunyi. Tahu aku muncul, mereka cuma ingin memujaku. Apa aku harus pergi? Kamu mau pergi? Tentu, mereka itu keluarga besar yang sangat berpengaruh. Dengan mereka, keluarga Pratama takkan takut klan Wijaya lagi. Baik, ayo pergi. Ya.
Pesta keluarga Santoso dari kota utama. Menarik. Pak Rama, ku dengar kali ini Nona Ayu juga pergi, dan Raden Surya Abadi juga akan menemaninya. Raden Surya Abadi. Pas. Sudah lama ingin bertemu dengannya. Atur saja, aku akan pergi sendiri. Pesta keluarga Santoso dari kota utama. Baik, Pak Rama. Raden Surya Abadi, Raden Surya Abadi. Itu dia. Kenapa dia di sini? Dia mengincarku. Pergilah ngobrol dengan orang lain. Tunggu sebentar. Ya. Tuan Surya. Lama dengar. Grup Wijaya. Rama Wijaya. Ku dengar Tuan Surya sangat populer belakangan. Cuma hal sepele saja. Tuan Surya sungguh rendah hati. Tapi ku dengar Tuan Surya belakangan dekat dengan Nona Ayu. Ayu adalah istriku. Ada apa Tuan Rama? Keluarga Wijaya dan Pratama sudah lama bertunangan. Kau terlalu dekat dengan Ayu. Sepertinya kurang pantas kan? Tunangan itu aturan orang tua. Cinta paksa tak bahagia. Ayu juga punya pilihan sendiri. Lagi pula, dia sekarang sudah jadi milikku. Tuan Surya, ada beberapa hal yang tak bisa kau ikut campur sesukamu. Tunangan itu mati, manusia itu hidup. Masa depan Ayu tak perlu kau ikut campur. Tuan Surya, jangan terlalu sombong. Kau pikir orang luar sepertimu bisa mengguncang hubungan keluarga Pratama dan Wijaya? Apa aku bisa mengguncangnya? Kau bisa coba. Sebelum itu, ku beritahu, apa kau sungguh mau demi surat tunangan bermusuhan denganku? Raden Surya Abadi, kau terlalu sombong. Kau pikir kau siapa? Di sini, bukan kau yang atur. Apa aku yang atur? Coba saja dan lihat. Raden Surya Abadi, kesombonganmu hari ini akan kau bayar. Aku tunggu saja. Surya, kamu tak apa? Tak apa. Putri Ayu, kamu yakin mau bersamanya? Kalau memang begitu, jangan salahkan aku bertindak ke keluarga Pratama. Rama, jangan gunakan keluarga untuk mengancamku. Karena mereka hanya menganggapku alat untuk melanjutkan keluarga Pratama, buat apa aku peduli? Jadi, apapun yang kau lakukan pada mereka, bukan urusanku. Ayu, kesabaranku ada batasnya. Jangan merasa kau tunanganku, kau bisa berbuat sesukamu. Baiklah, kami siap melawan. Ayu, aku tahu kamu marah. Tapi tak perlu di depan banyak orang mempermalukanku. Jangan marah. Orang ini cepat berubah sikap. Mustahil, jangan buatku jijik dengan ekspresimu. Ayu, aku tahu kau diberi obat dan kehilangan kesucianmu. Tapi aku bersumpah, aku tak peduli. Aku bisa memaafkanmu. Jangan bahas kesucian. Berapa banyak wanita yang kau cari diam-diam? Kau paling tahu. Rama muda, aku, Putri Ayu. Pria yang kucari, aku yang tentukan. Bukan urusanmu. Ayu benar. Putri Ayu, jangan tak tahu diri. Hei, Tuan Rama, sudah banyak omong. Kau mau turun tangan atau tidak? Uji dulu latar belakangnya. Lihat sebenarnya sekuat apa dia. Keluarga Santoso belum muncul. Mungkin diam-diam mengamati. Permainan hari ini menarik. Raden Surya, jangan-jangan kau mau gadis kecil ini jadi pengawalmu? Biar ku benarkan. Dia bukan gadis kecil. Dia sesepuh kecil kalian. Raden Surya, tak kusangka kau lebih kejam. Tak peduli nyawa anak. Nak, ikut kakak pulang ya. Kakak jamin tiap hari kamu bisa minum teh susu. Ayah, aku jijik sama paman ini. Aduh, kasihan Putra Surya. Kalau gitu, hajar dia. Aku mau lawan mereka semua. Boleh. Bos, biar aku hajar gadis kecil ini. Pergilah. Si 6, si 8, dia kan anak kecil.
jangan keras. Baik. Mereka berdua pasukan elitku. Kalau mereka bisa menguji kekuatan Raden Surya, nanti akan lebih mudah. Kutangkap kau. Surya, apa putra Surya bisa? Tenang saja, dia jauh lebih hebat dari bayanganmu. Gadis kecil ini hadapi 2 prajurit elitku, tapi tak kalah. Memang tak biasa. Terima kasih masyarakat Dama yang menyelamatkanmu. Serang. Kau juga, berderap lagi. Aku tak segan membuatmu berdarah. Putra Surya menang. Siapa suruh pergi? Belum tanya pedangku. Gadis kecil, jangan sombong. Aku dari keluarga Wijaya. Tuan Surya, maaf menunggu. Kepala Santoso bisa datang langsung. Kepala Santoso. Seru nontonnya kan? Berapa lama nonton dari belakang? Mohon ampun Sesepuh Surya. Sebelumnya saya hanya ingin memastikan, apa Anda datang sendiri? Sungguh tak berniat menyinggung. Kepala Santoso malah berlutut pada Raden Surya Abadi. Siapa sebenarnya identitasnya sampai Kepala Santoso begitu rendah hati? Kepala Santoso memanggilnya Sesepuh Surya. Jangan-jangan sama seperti data yang telah dikumpulkan, dia manusia abadi. Jika berulang, tanggung akibatnya. Raden Surya Abadi siapa sebenarnya? Sampai Kepala Santoso begitu hormat? Baik. Kepala Santoso, soal grup Pratama, kau tahu harus bagaimana kan? Tenang saja, saya sudah siapkan kontrak 10 miliar rupiah. Dan semua permintaan akan kami penuhi. Nona Ayu kapan saja bisa tanda tangan. Kontrak puluhan miliar rupiah, Kepala Santoso ternyata sangat royal. Bagus. Kali ini ku beri maaf. Sesepuh Surya sangat murah hati. Keluarga Santoso akan patuh pada Anda. Soal Rama, ku serahkan padamu. Baik. Tuan Surya, aku salah. Takkan berani lagi. Rama, sekali. Berani menyinggung Sesepuh Surya. Pengawal, bawa dia pergi. Urusan di sini sudah selesai. Ayo pergi. Ya. Lepaskan aku. Raden Surya Abadi. Aku takkan melepaskanmu. Bos, tolong aku. Raden Surya Abadi bukan orang biasa. Dia mungkin manusia abadi. Akhirnya ketemu. Surya Abadi. Manusia abadi. Ternyata kau. Karena dia manusia abadi, apa kita bisa? Rama, misimu sudah selesai. Agar Raden Surya Abadi tak curiga, kau harus mati. Bos, aku banyak berkorban untuk organisasi. Organisasi tak bisa begini padaku. Rama, kau terlalu naif. Di hadapan rencana organisasi, nyawamu tak berharga. Bos. Putri Ayu masih punya muka kembali. Paman, aku juga orang keluarga Pratama. Kenapa aku tak punya muka? Kau buat sepupumu Hendra Pratama ditangkap petugas, mati di penjara. Kau malah bawa pria ini. Hendra Pratama menanggung akibatnya. Dia mau merebut sahamku, bahkan menyuruh orang membunuhku. Kau cuma cari alasan. Dia sepupumu. Kenapa kau begitu tega? Direktur Pratama. Kematian Hendra Pratama memang disayangkan, tapi Nona Ayu tak salah. Dia hanya melindungi haknya sendiri dan grup Pratama dari orang luar. Sebagai tetua, Anda pasti paham. Siapa kau?
Apa hakmu ikut campur urusan keluarga Pratama? Aku Raden Surya Abadi, calon tunangan Nona Ayu. Aku datang untuk melamar. Melamar? Nyol, aku takkan setuju. Jangan harap mengincar keluarga Pratama. Perusahaan ini kakek langsung serahkan padaku. Aku berhak putuskan semua urusan perusahaan, termasuk pernikahanku. Soal Hendra Pratama, nasibnya itu akibat perbuatannya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Kau mau bikin aku mati kesal ya? Grup Pratama adalah fondasi keluarga Pratama. Tak boleh sampai jatuh ke tangan orang luar. Direktur Pratama, aku tak tertarik pada grup Pratama. Melamar kali ini hanya karena bakat Nona Ayu dan keberaniannya. Bukan karena harta grup Pratama. Bikaramu manis sekali. Kalian semua, siapa yang tak mengincar harta keluarga Pratama? Jika paman bersikeras, aku hanya bisa bertindak sesuai caraku. Sendiri menyerahkan perusahaan padaku. Aku takkan membiarkannya hancur di tangan siapapun, termasuk Anda. Ayah, tenanglah. Makin berani kau ya. Aku, Bagus Pratama, tak akan biarkan kalian berhasil. Surya, ayo. Enjah! Ayah, Anda tak apa. Keluarga Pratama tak boleh jatuh ke tangan orang luar. Ayah, makan banyak ya. Putra Surya, pelan-pelan. Masih banyak kok. Putra Surya senang sekali hari ini. Tentu saja, makanan restoran ini enak banget. Surya, mewakili keluarga Pratama, aku minta maaf. Pratama memang selalu begini. Maaf membuatmu kaget. Kau tak perlu minta maaf. Ini tak ada hubungannya denganmu. Aku sangat paham perasaanmu saat ini. Sejak orang tuaku meninggal 3 tahun lalu, aku terus menghadapi berbagai masalah. Perselisihan internal keluarga Pratama, tekanan dari luar, dan juga keluarga yang mengincar kami, semua membuatku tertekan. Tenanglah, sekarang ada aku. Aku akan bantu urus semua masalah. Curiga kematian orang tuamu ada kaitan dengan Bagus dan Rizky Pratama. Aku pernah mikir, tapi aku belum punya bukti, cuma bisa simpan sendiri. Aku akan bantu selidiki masalah ini sampai tuntas. Siapapun yang berani menindasmu, aku pasti buat dia membayarnya. Tapi sekarang di keluarga Pratama, perselisihannya parah. Dan tekanan dari luar, kita harus berhati-hati. Tenanglah, batasnya. Tapi beberapa keluarga itu cuma sekumpulan badut. Ayah, kalian ngobrol apa? Putra Surya nggak ngerti. Gak apa-apa, kami lagi bahas kerjaan. Lanjut makan. Ada orang datang. Sepertinya mau makan dengan tenang saja tak bisa. Ada yang datang. Sepertinya mau makan, tenang saja tak bisa. Bagus. Ayu. Kau makan dengan tenang ya. Rizky, ngapain kau kesini? Aku datang mau bilang mau nikah sama Surya. Boleh. Tapi kau harus mundur dari manajemen grup Pratama. Kau mengancam kami. Ancaman? Surya, kau terlalu angkuh. Ini cuma peringatan. Kalau kau tetap keras kepala, kau takkan bisa bertahan di sini. Kau tahu? Dasar galak, aku nggak suka. Apa kau berhak bicara? Tuan Surya, Nona Ayu. Aku lihat ada yang ganggu makan Anda, jadi aku masuk sendiri. Keluarga Santoso dari kota utama, Kepala Santoso. Kenapa Anda kesini? Kau datang tepat waktu. Aku sangat tak suka orang ini. Bawa dia pergi. Tangkap mereka. Kepala Santoso, ini salah paham. Tuan Surya, bagaimana menghadapinya? Berikan perintah. Bawa Rizky pergi. Kabari Bagus dan Rizky Pratama. Suruh mereka mundur dari grup Pratama. Masyarakat rukun, aku tak mau membantai. Kau harus berterima kasih, masyarakat rukun yang menyelamatkanmu. Baik, tenang saja. Aku akan sampaikan. Bawa dia. Ya,
Kepala Santoso, salah paham. Tuan Surya, ada perintah lain. Carilah saya. Kerjaanmu bagus. Kuperpanjang usiamu 3 tahun. Mulai sekarang, bekerjalah untukku. Terima kasih sesepuh aku. Baiklah, ayo pergi. Ayah, aku main dulu. Pergilah. Ini semua barang antik. Cuma barang hias kecil. Kalau kamu suka, kuberikan. Ini karya seniman kuno aslinya kan? Harganya minimal 300 Dari dinasti Ming, botol porselen biru. Yang minimal 500 miliar. Itu cuma barang. Ditaruh di rumah hanya untuk menambah nuansa hidup. Minum teh. Oh, ini kado orang. Katanya senilai ratusan miliar. Sebenarnya kamu orang seperti apa? Barang-barang ini sepertinya bukan orang biasa yang bisa memilikinya. Baru sekarang kamu tanya. Kukira kamu sudah terbiasa. Kamu terlalu misterius. Sepertinya sulit dibaca. Sudah larut. Istirahatlah. Istirahat. Sekarang. Kamu harus memberiku anak. Tiba-tiba, aku belum siap. Belum siap? Siaplah. Misalnya, buka jaketmu dulu. Jangan begini. Kamu sangat manis saat malu. Tapi tak bisa kabur. Kalau tak mau buka, biar ku buka. Jangan begini, aku... Waktu itu, aku terlalu lembut. Kamu mungkin belum merasakan kesenangan sejati. Kali ini, aku pakai kecepatan ganda. 5 kali atau 10 kali lipat. Apa maksudnya? Malam ini kamu bisa menolakku. Tapi aku tak akan membiarkanmu kabur. Kamu terlalu dominan. Ini pilihanmu. Dan keputusanku. Surya, turunkan aku. Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Kak, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu sakit demam? Sepertinya tidak, cuma agak panas. Kak, hari ini rasanya sangat beda dari biasanya. Ada yang beda? Selamat pemilik sistem, misi penaklukan selesai 30%. Progresnya naik lagi. Untuk buka hadiah akhir, makin dekat. Ayah itu mesum. Kamu kan anak kecil, ngerti apa? Putra Surya sudah besar. Putra Surya sudah 100 tahun. Ayo, semalam tidur nyenyak. Lumayan. Kak, dia apain kakak? Putra Surya, jangan asal ngomong. Ini urusan orang dewasa. Ngapain ikut campur? Ayah itu mesum. Putra Surya. Ayah saat ini punya misi sangat penting yang harus diselesaikan. Kamu itu anak kecil, jangan banyak tanya. Misi apa? Kenapa sampai Putra Surya tak diberitahu? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil, jangan ikut campur. Kalau tak mau bilang, ya sudah. Ayo, makan enak. Cici. Orang nyebelin. Surya, pemandangan jalan ini bagus, sangat berkarakter. Kalau kamu suka, ku belikan untukmu. Cuma asal bilang, jangan serius begitu. Ini cuma jalan komersial. Kamu pantas dapat yang terbaik. Bicara apa sih? Mulai. Surya, mereka ini mau kejar kita. Tenang, ada aku. Cantik banget sih cewek ini. Cantik. Ikut kami yuk. Pasti bikin kamu puas. Kalian ini siapa? Hei, cantik. Main sama kami yuk. Mereka bukan preman biasa, tapi petarung terlatih. Jangan gerak di sini. Raden Surya Abadi.
Lihat cara kau kabur. Cari mati. Memang manusia abadi. Kekuatannya luar biasa. Aku kumpulkan banyak orang, tapi tak bisa mendekatinya. Mungkinkah kekuatan manusia abadi tak bisa dilumpuhkan? Aku paling benci tikus lokan. Kenapa kau di sini? Cuma dengan trik murahanmu mau menipuku. Mati kau. Jika bertemu lagi, itu akhir hidupmu. Raden Surya apa? Jangan sok. Kau pikir kau menang? Dengar ya, kau sama sekali tak tahu lawan apa yang kau hadapi. Aku ingin dengar siapa bos di belakangmu. Kau takkan pernah tahu. Di suatu hari nanti, kau akan bayar akibat kesombonganmu. Aku tak peduli organisasi apa kalian. Kalian sama sekali tak tahu lawan apa yang kalian hadapi. Jika aku tak segan melenyapkan kalian semua. Pergi. Surya, tadi kamu kemana? Ada apa? Gak apa-apa, atasi sedikit masalah. Kenapa mereka kabur? Biarkan saja. Mereka mungkin lagi... Mau makan apa? Dimsum, lama tak makan. Oke, ku ajak kamu makan dimsum. Makan pelan-pelan, tak ada yang rebut. Kenapa buru-buru? Harus ke kantor. Banyak urusan. Urusan kantor. Jangan repot lagi. Saudari kota utama akan bantu urus. Keluarga Santoso dari kota utama. Kok mereka bisa? Halo, ada apa? Halo Bu Pratama, berita baik. Keluarga Santoso dari kota utama baru saja dengan grup Pratama melakukan kerjasama penuh dan memberikan pesanan ratusan miliar. Dan syarat yang mereka tawarkan sangat menguntungkan, seolah-olah gratis. Sekarang seluruh perusahaan sangat bersemangat. Semuanya sedang sibuk menyiapkan kerjasama ini. Surya, keluarga Santoso dari kota utama, kenapa bisa nurut padamu? Mungkin 500 tahun lalu, aku membantu keluarga mereka. 500 tahun lalu. Lebih tepatnya, keluarga itu bertahan 500 tahun berkaitan dengan bantuanku. Mereka juga salah satu dari sedikit keluarga yang tahu keberadaanku. Lalu keluarga lain tahu keberadaanmu? Tahu, tapi hanya keluarga besar berusia 300 tahun lebih. Karena 300 tahun lalu, aku sudah menghilang dan jarang muncul di depan umum. Jadi keluarga Santoso dari kota utama dan orang-orang dari keluarga besar itu, karena bantuanmu, bisa bertahan hingga kini. Bisa dibilang begitu. Tapi aku membantu mereka punya niat sendiri. Bagiku, hanya saksi sejarah. Sulit bayangkan, seseorang di masa panjang yang akan mengalami apa. Waktu bagiku tak ada artinya lagi. Aku cuma ingat aku mengalami banyak pergantian sejarah dan perubahan dunia. Pantas kau terlihat melihat segalanya, menatap semua makhluk. Pemimpin, barangnya sudah saya dapatkan. Yakin itu miliknya? Rambut ini mungkin miliknya. Saya yang melakukannya sendiri. Tak ada orang lain. Bagus. Berikan perintah. Suruh mereka segera mulai analisis. Ingat, hal ini tak boleh ada kesalahan. Baik, saya pasti bereskan.
Kenapa senyum? Ada hal menarik? Cuma merasa sarapan hari ini lumayan enak. Bohong, pasti ada yang disembunyikan. Aku cuma teringat hal menarik. Soal siapa? Kalau ku bilang soal sehelai rambut, Sehelai rambut. manusia selalu terlalu penasaran pada hal yang tak perlu. Ngomongnya bikin bingung. Makanlah. Maaf, Anda siapa? Saya kepala keluarga Ratna dari kota utama. Kunjung ke Sesepuh Surya. Sesepuh Surya, maaf datang tiba-tiba, harap dimaafkan. Tapi ada hal yang ingin saya bicarakan berdua. Kalian bicara dulu, saya buatkan teh. Katakan, ada apa? Sesepuh Surya, saya tahu identitas asli Anda. Anda manusia abadi. Seabadi dengan dunia. Saya di hatiku penuh dengan rasa hormat. Tak berani kurang ajar. Saya ingin jadi wanitamu, melayanimu. Apapun yang Anda suruh, saya rela lakukan. Hanya minta Anda beri saya kesempatan. Baik, coba katakan, apa yang bisa kau lakukan untukku? Asal kau mau, aku bisa lakukan apa saja. Aku latihan bela diri sejak 5 tahun, belajar yoga dan jiu-jitsu. Main biola sejak 10 tahun, kuasai seni dan budaya. Asal kau mau, posisi apapun, aku bisa lakukan untukmu. Aku paham niatmu, tapi aku tak butuh pelayan. Pergilah. Baik, Sesepuh Surya. Maafkan kelancanganku. Sekarang aku tinggal di sebelah. Jika Anda butuh sesuatu, perintahkan saja kapan saja. Silakan minum teh. Terima kasih. Gadis ini, apa kurangnya aku darinya? Kabarnya, di sisi Sesepuh Surya, ada seorang gadis kecil yang sangat kuat. Umurnya ratusan tahun. Apa ini dia? Sesepuh muda, ucapanmu tadi pada ayahku. Sudah ku dengar. Jangan goda ayahku lagi. Baik, Sesepuh muda. Aku tak berani lagi. Surya, sepertinya kalian banyak bicara. Kepala keluarga Ratna, kamu datang ke sini sebenarnya untuk apa? Sesepuh Surya, kakekku sudah berumur 90-an. Belum sembuh selama bertahun-tahun. Kudengar Anda sangat hebat, bisa ubah takdir. Jadi kami datang, harap Anda bisa bantu. Itu takdir, aku bisa bantu. Tapi keluarga Ratna, apa yang bisa kalian bayar? Sesepuh Surya, asalkan Anda mau bantu, aku rela bayar apapun. Mohon bantu kami, beri petunjuk. Seluruh keluarga Ratna rela bayar apapun. Baik, aku bisa selamatkan kakekmu. Soal syaratnya, bahas nanti. Baik, Sesepuh Surya. Asalkan Anda mau bantu, seluruh keluarga Ratna takkan berani menolak. Kakek. Kakek. Aku datang. Dewi, pulang. Kakek. Kakek tak apa. Kakek menderita. Anak bodoh. Itu takdir. Kakek sudah tua. Umurnya sisa 1 menit. Anda siapa? Ini Sesepuh Surya. Sesepuh Surya. Manusia abadi dari legenda. Benar, Kakek, jangan emosi. memperpanjang umurmu adalah melawan takdir. Maksimal 30 tahun, tak bisa lebih. Samba puluh tahun. Sudah cukup. Terima kasih Sesepuh Surya. Jasa besar Sesepuh Surya. Seluruh keluarga Ratna takkan pernah lupa. Sudah sembuh. Aku jauh lebih baik. Kakek benar-benar sembuh. Syukurlah. Benar-benar sembuh. Terima kasih Sesepuh Surya. Sesepuh Surya,
siapa Anda sebenarnya? Dewi, ku punya 30 tahun lagi untuk menemanimu. Paman, Rizky, kenapa kalian kesini? Ayu, aku mau melihat keponakanku. Nggak boleh. Bicara saja langsung, aku masih banyak urusan. Ayu, jangan sok-sokan di sini. Kami datang hari ini untuk buat perhitungan denganmu. Kalian mau apa? Ini kantor, bukan tempat kalian berulah. Ayu, jangan kira dengan Surya yang membelamu, kau bisa berbuat sesukamu. Kami datang hari ini untuk membuatmu tahu akibat menyinggung kami. Satam, Kau pikir panggil Satam berguna? Hari ini tak ada yang bisa menolongmu. Surya takkan mengampunimu. Ayu, kau pikir Surya bisa menolongmu? Dia tak bisa selamatkan dirinya. Meski dia mau melepaskan kami, hari ini kau tetap mati. Ada yang mau nyawamu. Siapa? Siapa yang mau nyawaku? Kau tak perlu tahu. Lagi pula, kau pasti mati hari ini. Bawa dia. Diamlah, atau ku bunuh kau sekarang. Jalan. Jangan gerak, mundur semua. Rizky, pikir baik-baik. Hari ini kalian takkan bisa keluar. Pemimpin. Laporan tes Raden Surya Abadi sudah keluar. Hasilnya, dia hanya orang biasa. Tak ada yang spesial. Orang biasa? Bagaimana bisa hidup 1000 tahun? Meski laporan tes ini menunjukkan gennya hanya orang biasa, tapi tes membuktikan dia benar hidup 1000 tahun. Itu tak diragukan. Lalu rahasia tak bisa terdeteksi juga. Rahasia keabadian ini tak bisa dibuktikan lewat tes. Brengsek, apa kita hanya bisa terjebak begini? Pemimpin, orang untuk menculik Putri Ayu Pratama. Asal menangkapnya, bisa memaksa Raden Surya Abadi serahkan rahasia keabadian. Siapa yang menyuruhmu? Apa kau tidak tahu? Ini hanya akan mengagetkannya. Pemimpin, ini cara tercepat. Asal menangkap Putri Ayu Pratama, bisa memaksa Raden Surya Abadi muncul. Jika rencana gagal, tahu akibatnya. Pemimpin, baru dapat kabar kakek besar Ratna dari Raden Surya Abadi mendapat 30 tahun umur. Apa? 90 tahun umur? Mana mungkin? Apa trik keluarga Ratna sampai bisa dari Raden Surya Abadi dapat 30 tahun umur? Menurut penyelidikan kami, kepala keluarga Ratna sendiri datang menemui Raden Surya Abadi baru bisa mengundangnya perpanjang umur kakek Ratna. Jangan-jangan ternyata manusia abadi punya kelemahan. Ternyata dia gila wanita. Pergi, panggil Melati kemari. Baik. Ayah, ada apa ayah memanggilku? Melati, kau harus mendekati sesepuh Surya. Biar dia perpanjang umurku. Ayah, apa maksud ayah? Tak perlu tahu banyak. Turuti saja perintahku. Meski harus korbankan dirimu. Selesaikan misi ini. Ayah menyuruhku menggoda seorang kakek. Ayah menganggapku apa?
urusan keluarga. Tak boleh kau ingat. Kalau tak mau, jangan kembali ke sini. Ngapain kesini? Nona Melati, biasanya kau sok suci. Akhirnya, kau tetap harus korbankan dirimu untuk menggoda pria. Ide ini... Apa ini idemu? Aku hanya memberi saran pada kepala keluarga. Soal kau, jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir bisa dapatkan aku begini? Mimpi. Nona Melati, jangan lupa, kau sedang bekerja untuk keluarga. Kalau kau gagal, akibatnya sangat fatal. Urusanku, tak usah kau ikut campur. Hidup lebih dari 1000 tahun. Mana mungkin? Sudah terkenal sejak 1000 tahun lalu. Dalam pergantian dinasti, selalu berperan penting. Dia melintasi sejarah, seperti makhluk misterius, tapi tak pernah dipahami. Ribuan tahun, banyak perubahan. Dia bisa hidup sampai sekarang. Dia ini makhluk apa sebenarnya? Cuma segini. Wanita seperti Ratna Dewi memang pandai manfaatkan kelebihannya. Selalu diapit wanita. Walau hidup ribuan tahun, dia cuma kakek mesum. Ayah malah menyuruhku mendekatinya. Tapi... kalau dia bisa hidup sampai sekarang, dia pasti punya kehebatan. Kalau bisa memanfaatkannya, mungkin... Tapi, bagaimana aku bisa mendekatinya? Halo? Gawat, sesepuh agung, presiden diculik. Baik, aku tahu. Bagus Pratama, kau sudah gila. Tahu apa yang kau lakukan? Dasar tak tahu diuntung. Mas seperti orang tuamu yang sialan, tak tahu diuntung. Makanya mereka mati di tanganku. Apa katamu? Kau yang membunuh orang tuaku. Ya. Kalau mereka tak terus menghalangi jalanku, aku tak akan tega pada mereka. Yang lebih membuatku marah, orang tua itu sebelum mati memindahkan semua saham grup Pratama ke atas namamu. Bagus Pratama, dasar bajing. Orang tuaku belum cukup, kau juga mau membunuhku. Ya. Kau harus mati di sini hari ini. Raden Surya Abadi datang. Akan kubawa kalian berdua ke alam baka. Mimpi. Surya takkan melepaskanmu. Ku beritahu, aku sudah menanam banyak bom. Asal aku gerakkan jari, kalian berdua akan hancur lebur. Tentu saja, asal kalian setuju satu syarat, maka aku bisa melepaskan kalian. Benar, tenang saja. Kali ini kita pasti habisi dia. Gadis, gimana? Bagus Pratama, kau cari mati. Kau benar-benar datang.
Kukira kau tak berani. Jangan gegabah. Seluruh gedung ini sudah dipenuhi bom. Asal aku tekan, kau akan hancur lebur. Silahkan, tekan kalau berani. Kulihat siapa mati duluan. Jangan sombong. Dia di tanganku. Kau tak takut dia mati? Kau tak pantas mengancamku. Jangan terlalu arogan. Kau pikir kau pasti menang? Kau tahu siapa yang kau singgung? Attention, aku ingin tahu siapa dalang di belakangmu. Katakan. Jangan pancing aku. Dalangku itu, kau tak akan sanggup. Takkan sanggup. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa kuterjang, Raden Surya Abadi. Kalian cuma anjingnya, berani menggonggong di depanku. Jangan banyak omong. Kau harus mati di sini. Aku ingin lihat apa kartu khasmu. Cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan kami kejam. Datang kalau berani. Aku tak percaya kau berani mati bersama. Aku. Surya, Mustahil. Siapa kau sebenarnya? Kau tak pantas tahu. Tekan kalau berani. Kalau tidak, aku akan bertindak. Kau jangan mendekat. Biar kau lihat, kalian punya kartu as apa. Monster apa kau sebenarnya? Ayo. Dua bajingan itu sampai mati tak paham kenapa tanpa menekan tombol bomnya meledak. Kenapa? Mereka kan keluargaku. Kenapa mereka melakukannya? Mereka tak hanya melukai orang tuaku, tapi juga aku. Di dunia ini, banyak orang yang rela lakukan apa saja demi uang, bahkan mengorbankan keluarga. Tidak. Kalau mereka sangat menginginkan uang, harusnya takut mati. Kenapa mereka menekan tombol bom? Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Kamu sungguh pikir bom itu meledak atau tidak, tergantung pada remote di tangan mereka. Apa maksudmu? Mereka hanyalah bidak di tangan orang lain. Selalu ditipu dari awal. Sampai mati, tak paham. Mereka cuma bidak buangan dalam rencana orang lain. Siapa? Siapa yang mengatur semua ini? Belum jelas, tapi satu hal pasti. Orang ini kejam dan cermat. Dia memanfaatkan Bagus dan keserakahan Rizky jadi alatnya, bahkan sampai mati. Aku pasti akan mencarinya. Tenanglah, aku pasti akan membantumu menemukannya. Tapi sebelum itu, kamu harus menjaga diri. Istirahat dan atur pikiranmu. Jalan ke depannya akan sangat sulit. Terima kasih Surya, jika bukan karena kamu. Sama-sama, ada aku. Aku tak akan biarkan orang menindasmu. Misi penaklukan. Selamat, misi penaklukan 50% selesai. 50% selesai. Selamat pemilik sistem. Raden Surya Abadi. Permainan baru dimulai. Semoga kau bisa main bersamaku sampai akhir. Putra Surya, untuk sementara waktu, keamanan Ayu kuserahkan padamu. Apapun yang terjadi, jaga dia tanpa lepas. Ayah mau kemana? Mereka sembunyi sangat dalam. Bagaimana ayah bisa menemukannya? Tak perlu kucari mereka. Mereka akan muncul sendiri mencariku. Kenapa? Apa karena mereka tak takut pada ayah? Karena di dunia ini, tak ada seorang pun yang bisa menahan godaan keabadian. 300 tahun lalu, alasan aku mundur adalah jika aku muncul, akan ada banyak konflik. 2 mantan istriku juga tak tahan dari pemburuan terus-menerus, lalu meninggalkanku. Surya. Aku hidup terlalu lama, sampai aku bisa salah ingat waktu. Jika bukan takdir, aku tak akan muncul. Tapi karena sudah muncul, ada hal yang tak bisa kuhindari. Ayah, ada yang perlu yang bisa kubantu? Kalian cukup jaga diri. Bagiku, itu bantuan terbesar. Selanjutnya, aku akan menghadap mereka. Surya, kamu harus hati-hati. Tenanglah. Di dunia ini, tak ada yang bisa melukaiku.
Tuan, minum sendirian? Minum sendiri, Tuan. Mau yang spesial? Di sini ada anggur terbaik. Anggur sebaik ini, bawakan 1 botol. Tuan, ini anggur merah terbaik milik bos kami. Bukan sembarang orang bisa minum. Tuan mau coba? Karena ini anggur terbaik, saya pesan 1 botol. Tapi minum sendiri rasanya membosankan. Gimana kalau temani saya? Tuan suka bercanda. Saya ini pelayan. Tak boleh minum bareng tamu. Aturan itu mati, manusia itu hidup. Lagi pula, minum anggur sebaik ini sendiri bukankah sia-sia? Karena Tuan sangat memaksa, saya buat pengecualian minum bareng Tuan. Tuan, silakan. Demi pertemuan kita. Bersulang. Tuan sangat jago minum. Tapi, minum begini mudah mabuk. Mabuk juga bagus. Baru bisa melihat wajah asli dari beberapa orang. Tuan bercanda. Orang seperti Tuan mana mungkin mabuk. Anggur yang enak. Tuan minumnya terlalu cepat. Gimana kalau saya temani Tuan istirahat? Tidak. Tak usah, saya masih bisa minum. Tapi kenapa anggur ini membuatku merasa sangat panas? Tuan mungkin sudah mabuk. Perlu saya bantu istirahat? Kamu wangi sekali. Tuan, biar saya temani istirahat. Tuan sudah mabuk, biar saya bantu. Aku ingin lihat sejauh mana aktingmu. Gampang sekali berhasil. Sepertinya manusia abadi cuma segini. Kau tak mabuk. Aku hidup bertahun-tahun tak tahu apa itu mabuk. Kalau tak mabuk, tadi kau kenapa pura-pura? Kalau tak pura-pura, mana bisa kau lengah? Aku tak menyangka kau begitu agresif. Apa maumu sebenarnya? Apa isi ini? Ini obat bius. Ini tak mempan padaku. Lebih baik kau rasakan sendiri. Apa orang yang mengirimmu pada keabadianku? Ku sangat tertarik. Karena kau sudah tahu. Kenapa banyak omong? Aku cuma penasaran, siapa yang mengirimmu? Kakek tua yang bersembunyi atau organisasi sombong itu? Kau pikir aku akan bilang? Tak apa, kau boleh diam. Tapi aku punya 100 cara buat kau bicara. Kau sebenarnya apa maumu? Aku tak mau apa-apa. Aku punya banyak waktu. Bisa main-main denganmu pelan-pelan. Aku bisa mengendalikanmu di lautan waktu yang panjang. Biar kau terus-menerus merasakan putus asa dan penderitaan. Bahkan di zaman kuno, orang dengan mental terkuat pun akan hancur. Saat itu, apapun yang kusuruh, kau harus lakukan. Kau gila. Dibanding dalang di belakangmu, aku masih normal. Tidak, jangan, tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Kumohon lepaskan aku. Mohon, aku tahu aku salah. Ini akibatnya melawanku.
Kumohon, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Permainan baru dimulai. Siapapun takkan bisa kabur. Kumohon. Kumohon, lepaskan aku. Aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Boleh kau lepaskan? Seharusnya kau panggil aku apa? Tuan? Tuan. Lebih keras. Aku tak dengar. Tuan. Kumohon, lepaskan aku. Karena kau panggil aku Tuan, apapun perintahku, kau harus lakukan. Lepaskan bajumu. Dari sini, keluar. Tuan. Ini kenapa tak mau? Baik, Tuan. Cukup. Tuan? Tadi cuma tes. Biar kau paham, nasibmu ada di tanganku. Asal kau nurut, aku tak akan apa-apakanmu. Baik, Tuan. Bukan cuma itu. Asal kau setia padaku, aku akan buatmu yang paling dihormati dan paling mulia. Tuan, aku paham. Tapi ingat, harga pengkhianatan padaku, kan kau sanggup? Baik, Tuan. Aku tak akan pernah mengkhianatimu. Biar ku coba tebak. Dari keluarga Melati Kota Utama. Ya, Tuan. Kakek Melati mengirimmu untuk menggoda aku. Ya, Tuan. Kakek Melati ingin hidup lama. Jadi mengirimku mendekat. Diam-diam, dia juga banyak bermain kotor. Tapi aku tak bisa melawan. Dia sungguh berusaha keras. Dia meremehkanku dan menilaimu terlalu tinggi. Tuan. Tak perlu jelaskan. Karena kau memilihku, aku tak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, aku akan memberimu beberapa misi. Sebelum itu, aku akan memberimu kekuatan yang besar. Tuan? Maksud Tuan? Aku akan memberimu kesempatan agar dalam waktu singkat kau kuasai kekuatan yang tak bisa dicapai orang biasa. Di mana ini? Ini zona waktu. Waktunya 1/1000 dari luar. Kau cukup fokus belajar. Aku akan ajari semua keterampilan yang perlu dikuasai. Baik, Tuan. Aku tak akan mengecewakan harapan Tuan. Mulai hari ini, kau harus belajar seni bela diri, taktik, ilmu batin, bisnis, dan politik. Aku sendiri yang akan mengawasimu. Baik, Tuan. Kemajuanmu lebih cepat dari dugaanku. Tuan, aku pasti akan gunakan seluruh kekuatanku untuk melayani Tuan. Aku hanya ingin kau paham arah jalanmu ke depannya. Aku tak akan ikut campur. Setelah kau selesai belajar, turun dan hancurkan keluarga Melati. Aku tunggu kabarmu. Baik, Tuan. Aku mengerti. Surya, akhirnya kamu tak apa? Tenanglah, aku tak apa. Tak perlu khawatirkan aku. Tapi keluarga itu sangat kuat. Aku cemas. Aku tahu batasanku. Mereka cuma semut. Mengalahkan mereka sangat mudah. Tapi kurasa mereka takkan tinggal diam. Aku tak perlu turun tangan. Aku sudah suruh orang mengurusnya. Mereka takkan bisa apa-apa. Suruh orang? Kamu suruh siapa? Murid baruku. Nanti kamu akan tahu. Wah, ayah hebat sekali. Aku sudah tahu, mereka bukan tandingan ayah. Putra Surya, istirahatlah dulu. Kalau sudah bangun, ayah ajak kamu jalan-jalan. Kita liburan beberapa hari. Benarkah? Baguslah. Makasih, ayah. Pergilah. Selamat malam, ayah ibu. Kepala keluarga. Badi sepertinya mau pergi liburan. Liburan? Sungguh konyol. Dia sungguh hidup enak. Sehebat apapun Raden Surya,
Kami sudah mengirim rambutnya untuk diperiksa. Dia hanyalah orang biasa. Melati. Bukankah aku menyuruhmu menggoda Raden Surya Abadi? Kenapa kau pulang secepat ini? Tidakkah kau lihat aku sedang berdiskusi? Melati. Apa sikapmu ini? Jawablah aku. Kepala keluarga, ada beberapa hal yang tak perlu Anda urus lagi. Lancang! Kau pikir kau siapa? Pengawal. Melati putri sekarang juga. Aku ingin lihat apa trik yang kau mainkan. Ayah, Anda sudah lama jadi kepala keluarga. Saatnya Anda turun. Mulai hari ini, urusan keluarga Melati akan kuambil alih. Kau... Apa maumu sebenarnya? Bisa menguasai keluarga Melati? Mustahil. Siapa sesepuh Surya? Anda lebih tahu. Karena itu, keluarga Melati tak bisa lagi Anda yang pimpin. Putri besar, kau sudah memihak sesepuh Surya. Ya, jadi kau bisa mati. Mulai hari ini, keluarga Melati akan memasuki era baru. Dan aku hanya alat di tangan sesepuh Surya. Tak ada yang bisa menghalanginya. Ayah, menurut ayah, Tuan, apa yang Anda harapkan akan kuwujudkan. Aku akan singkirkan semua rintangan untuk Anda. Sayang, coba ini. Manis. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Mungkin kurang istirahat. Sedikit kurang enak badan. Sepertinya sudah waktunya. Jangan-jangan Ayu. Selamat pemilik sistem. Progres misi telah selesai 90%. Misi selesai 90%. Ayu, kalau kurang enak badan, jangan dipaksakan. Aku bawa kamu. Kamu mungkin hamil. Benarkah? Kita punya anak? Ya. Dia akhirnya punya penerus. Mulai sekarang, kita jadi orang tua. Syukurlah. Tenanglah. Aku pasti menjaga kalian berdua. Takkan biarkan kalian terluka sedikit pun. Tuan, Nyonya, maaf mengganggu. Kau datang. Tuan, urusan keluarga Melati telah dibereskan sesuai perintah Anda. Saya datang melapor. Urusan keluarga Melati, kerjamu bagus. Kamu sudah bekerja keras. Melayani Tuan adalah kehormatanku. Pengawal, bawa orang itu kemari. Berlutut. Sesepuh Surya, tolong ampuni saya, ampuni nyawa saya. Sesepuh Surya. Pemimpin Melati. Kau pikir dengan minta maaf sudah cukup? Kalau begitu, ikut terlalu hina. Tuan Surya, aku tahu aku salah. Aku rela bayar segalanya.
Tolong ampuni nyawaku. Baiklah. Pemimpin melati, kau seharusnya masih punya umur 5 tahun. Karena kau bilang rela bayar segalanya, akan kukabulkan. Sisa umur 3 hari. Sekarang umurmu sisa 3 hari. Pulang dan bersiaplah untuk kematianmu. Tuan Surya, begini. Jangan begini, Tuan Surya. Bawa dia. Jangan kotori tempat Tuan. Baik. Tuan Surya, jangan begini. Tuan Surya. Tuan Surya, urusan keluarga Melati sudah saya selesaikan. Selanjutnya, saya akan atur keluarga Melati, dan semuanya akan sesuai keinginan Anda. Kerjamu bagus. Tuan, jika tak ada urusan, saya pamit dulu. Pergilah istirahat. Hanya pemimpin melati tak berani melawanku. Setengah hidupku demi keabadian. Habiskan semua tenaga. Tak kusangka malah berakhir begini. Raden Surya Abadi, kau pikir dengan membunuhku kau bisa hidup tenang? Naif. Sebagai satu-satunya manusia abadi di dunia, kekuatanmu adalah godaan terbesar. Segera. Tak terhitung orang seperti ngengat ke api menyerbu padamu, merebut kekuatan abadimu. Segera. Akan ada lebih banyak orang mendekat padamu. Bahkan orang itu akan segera pulang. Keabadianmu mesti jadi kutukanmu. Bayi akan segera lahir. Bertahanlah, dorong, dorong. Selamat, selamat Tuan. Laki yang sehat. Pemilik sistem, misi 100%. Pemilik sistem sudah melampaui waktu. Bisa menembus waktu. Punya kekuatan. Anak kita sangat sehat. Dia akan menjadi orang termulia di dunia. Surya. Kita selamat. Berbayar. Mulai sekarang, aku pasti
Aku Surya abadi. Kutukan adalah takdir. Tak ada yang dian bagiku pemberian hukuman, mungkin hanya waktu yang bisa menjawab.